Seandainya gue mau bikin sophisticated itu pasti kurang lebih kayak gitu tuh. Terus kalian udah duluan kan anjing ya. Kan gue kan memerlukan itu untuk ngasih arah gitu. Oh gini nih, ini ada silver chair-nya, gue suka nih, gini kayak gininya. Terus ya itulah gue suka lah. Terus dinamikanya up and down kayak chaos tapi diatur gitu loh. Iya. Ya itu emang apa ya? Banyak juga yang partnya nggak ada yang sama lah, pokoknya intinya gitulah. Betul. Nah, aku tuh sebenarnya agak bukan kesulitan sih ngomongnya, cuman kadang pengen juga gitu yang formnya pop diulang-ulang, cuman kok ujung-ujungnya situ-situ mulu gitu. Kamu kan kalau bikin lagu itu mas, karena bisanya gitu. Iya sih, tapi kadang aku pengen juga yang kayak pop apa ya, konvensional gitu, kayak lagu-lagu ngono. Ya bisa lah. Bisa kalau mau ya, maksudnya kan kita suka kemakan ego sendiri. Kalau misalkan lagumu yang menurutmu paling progresif apa mas? Yang mana? Belum keluar sebenarnya. Ada judulnya Ujung Asmara. Jadi gue udah bikin lagu tuh judulnya Ujung Asmara, itu ada di album Season. Itu album waktu kenapa gue kasih judul Season karena dibuatnya pas season of pandemic. Jadi gue bikin itu. Cuman album itu di Ujung Asmara itu, di album itu konsepnya bener-bener konsep kayak orang marah bikin album aja gitu. Jadi terlalu sederhana, nggak kayak kurang perencanaan gitu. Terus ketika gue udah punya duit setelah lewat pandemi, intinya album itu album agak ngirit lah. Kemudian setelah gue agak punya duit, gue rearrangement lagi sama temen gue namanya Tommy Widodo. Gue bilang tolong rusak dong lagu ini gitu. Nah itu sophisticated banget sebenarnya. Cuman tidak, thank you. Cuman tidak atau belum waktunya rilis. Jadi kalau yang sudah dirilis apa ya, mungkin Selamat Malam Dunia mungkin. Kalau secara aransemen yang kita sendiri pun nggak nyangka Jikustik tuh dulu ya bisa ya main kayak gini gitu. Itu nggak nyangka karena tuh secara main bassnya aja susah. Gitu. Susah itu. Gua aja kalau main di panggung sama di dance company main bassnya nggak gitu. Gue dem atau dendet gitu. Gue simplify. Itu kan soalnya kan lagu yang pertama kali denger kok jadi dancey gini gitu. Maksudnya untuk pendengar waktu itu mungkin agak baru ya. Dipaksakan baru. Kebutuhannya saat itu Jikustik itu secara mood udah nggak united lagi. Jadi kita hilang itunya. 2008 kita bikin album Malam itu, Jikustik secara personal tidak lagi satu perjuangan, satu visi menurut aku. Karena kita sudah berkeluarga, kita sudah, yang menurut gue tuh harus perjanjian ulang gitu loh, harus ketemu lagi, duduk ya kita mau ngapain lagi, harus itu, harus ada itu, tapi itu nggak terjadi. Jadi 2008 itu ketika kita membuat album Selamat Malam itu, kita serahkan produksi itu kepada produser namanya Tio Adrian. Mas Tio Adrian itu adalah basis yang teman lama kita, yang kita pakai dia karena dia paling bisa, dia punya kemampuan untuk berbicara kepada kita berlima. Wasit. Okay. Instead of kita berlima saling berbicara, di satu orang ini kita dengerin. Jadi proses rekamannya adalah Mas Tio itu membikinkan kerangka, kita datang, yang gilirannya datang, yang nggak giliran nggak datang. Separah itu. Itu kan udah tanda-tanda sebenarnya. Iya. Nah, jadi khusus lagu Selamat Malam yang tadi Iga tanya, itu adalah lagu yang tidak ada di dalam rencana itu. Mas Tio sebagai mana produser keren di Indonesia, dia bilang, oke, we need something nih, yang 6/8 udah ada, yang rock udah ada, yang ballad akustik udah ada. Kita perlu yang out of the box nih. Apa ya Tio? Itu waktu itu giliranku rekaman, lagi rekaman lagu lain, tapi Tio gitu, dikasih gitar nih, gitar Aluna sebelum yang sekarang. Dikasih, Aluna tuh studionya Mas Erwin ya. Main, kurang aneh. Nah, ini bagus nih. Tapi liriknya jangan gitu dong. Terus gimana nih lirik? Gini, lu bikin lirik yang Pongki aja nggak mau nyanyiin. Jadi Pongki disuruh bikin lagu yang Pongki aja nggak mau nyanyiin. Jantungku berbatas, gayamu sungguh maksimal. Anjir itu amat sih. Mal. Itu lirik, patahan lirik itu agak aneh sih pas gue denger sih. Ku siap untuk berpesta, tunggu aku di sana, party baby gitu. Apa sih gitu? Oke, terus bikin, kita rekam pakai akustik. Yang demonya itu ada di album solonya Pongki yang judulnya Demo. Iya, demonya ada. Selamat Malam itu. Itu demonya. Demo yang aku buat gitu. Jadi asal sebenarnya. Demo itu dibuat di Aluna. Jadi demo itu dikirim untuk ngebayangin lagunya aja. Dikirim ke Ari Legowo. Waktu itu dia ENR-nya Warner, Ari Legowo.
dikirim ke dia untuk dapat approval dilanjut atau enggak. Gilanya kok Mas Ari setuju lanjut lagu ini gitu, dibikin pendekatannya antara gabungan antara Duran sama Linkin Park sama apa gitulah pokoknya. Ya random itu Mas Tio gitu. Jadilah aransemen Selamat Malam Dunia, di mana aku tidak menyentuh gitar sama sekali di situ. Memang biasanya aku nyumbang ya di gitar di sana enggak. Aku benar-benar nyanyi, terus aku bikin liriknya. Ketika itu jadi, of course namanya Jikustik itu tidak dikenal dengan brand lagu seperti itu. Jadi itu ditaruh di pinggir sama Warner. Warner bilang kita rilis yang lain. Saya marah. Sebagai artis terkenal papan atas saat itu, merasa mempunyai power kan. Tidak, saya bilang. Kalau kalian mau rilis lagu yang lain, bukan lagu itu, saya tidak mau promo. Bodoh amat gitu ya. Wow. Ya udah hilang juga rasanya sama bandnya kan. Iya. Kenapa? Alasanmu apa? Coba dijelaskan. Alasan saya, karena saya bosan nyanyi lagu kling klong dan deras hujan yang turun tak ada yang abadi. Semuanya untuk dikenang. Temponya itu aja tiba-tiba kita deng gitu. Tapi ini bukan Jikustik, justru itu. Jadi kayak now or never gitu loh prinsipnya, semangatnya. Kayak now or never. Jadi akhirnya tahun 2008 itu awal-awalnya Gen FM. Gen FM kan menjadi player yang berbeda ya. Dia hits player. Nah, ketika Gen FM itu lagi naik-naiknya, momen kita pas lagu itu. Jadi pada saat itu kondisi manggung kita emang udah turun. Jadi itu kayak harapan terakhir lah. Ya inilah ya, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Ketika itu dirilis, ternyata airplay-nya tinggi. Nah, terus dites nih, airplay tinggi, apakah itu bisa berubah ke sales juga nggak gitu kan? Salesnya lumayan untuk era CD yang udah turun. Tapi yang kita kaget adalah pada saat itu naik di radio, kita harus show di Plaza Semanggi. Di luarnya bahkan, bukan di Balai Sarbini, di Plaza Semanggi. Ketika kita show, kita udah males-malesan ya, paling orang Jakarta nggak nerima kita dengan lagu segoblok ini gitu kan. Begitu kita masuk parkir, anjret banyak banget udah nungguin kita. Udah manggil-manggil gitu, udah rame banget. Keyboardis gue namanya Adit itu bilang gini saat itu. We're back. Bukan di film-film. Iya. Yes, we're back gitu. Begitu. Biasanya kan kalau sekarang lagu Selamat Malam kalau aku manggung solo aku taruh di belakang. Kalau dulu kan belum, aku taruh di depan. Udah pecah di situ. Ngeliat ke keyboardis gue lagi. Now we're talking gitu. Tuh kan gue bener gitu. Di situ gue lagunya gue di situ. Tuh kan gue bener gitu. Tapi kemudian lagu itu dilanjutkan oleh single kedua di album Malam itu, judulnya Dia Harus Tahu. Nah, Dia Harus Tahu itu adalah lagu ciptaan Ica yang mana gue suka dan itu up tempo juga. Nah, habis itu udah deh, gue udah nggak merasa fit lagi sebagai vokalis Jikustik, terus gue cabut. Habis Dia Harus Tahu, kemudian tetap percaya, Meninggalkanmu itu single terakhir, aku meninggalkan Jikustik beneran di situ. Gitu. Itu kenapa? Kok meninggalkanmu, sorry, melupakanmu. Kenapa itu Mas? Maksudnya apa yang terjadi di transisi single ke single itu Mas? Udah beberapa gue ceritain, tapi pada intinya gini. Salah satu penyebabnya adalah lu tahu nggak sih kalau lu mau masak tuh lu harus punya api selain ingredient. Yang kita punya semua ingredientnya, apinya nggak ada. Jadi apa yang mau dimasak? Nah, api itu dijelaskan dalam bentuk semangat, dalam bentuk mencari kreativitas, usaha-usaha yang non musikal sebenarnya. Betul. Misalkan mau rilis nih, kita kurusin badan 3-4 kilo keren nih, gitu loh. Itu kan sebenarnya kan nggak ada hubungannya sama musik, tapi somehow itu kayak ngasih spirit untuk mencoba secara maksimal. Nah, itu di skip semua kayak gitu tuh. Yang anak band pasti tahu deh, ada hal-hal yang non musikal, lu harus perjuangkan, tapi itu nggak ada hubungannya sama lagu sebenarnya. Proses kreatif, on time, nah kayak gitu ya. Jadi semua itu kita skip, termasuk saya juga mungkin karena urusan kita udah banyak, udah beda-beda. Itu alasan yang pertama. Jadi aku nggak nemu lagi api untuk masaknya ini. Gue mau ngapain lagi mentok gitu. Sampai suatu hari aku manggung di PRJ, manggung nih lagu Selamat Malam Dunia, hits dong, wah penonton gila. Tapi yang mainnya, ini nggak gini. Tio
Mas Tio juga ikut ngasih komentar. Kalian itu punya lagu Selamat Malam Dunia, mainnya nggak gitu. Not tangannya bener, badannya nggak bener. Diapain kek gitu. Kalimat dia gue inget banget. Diapain kek gitu. Maksudnya tuh apa kek, salto kek, seru kek, nggak ada. Mati, saya mati di situ, merasa mati. Itu satu. Kedua, memang otakku ini kerjanya terlalu cepat mungkin atau terlalu banyak mau, dan kalau aku udah punya mau, aku harus kejar saat itu ya. Jadi banyak project yang membuat aku tidak mungkin memberikan 100%ku kepada Jikustik seperti dulu secara waktu. Takutnya Jikustik hanya kena sisanya aja, kebagian sisanya. Salah satu konsep yang gila saat itu adalah dance company. Nah, jadi dance company itu dibentuk dengan sepengetahuan anak-anak Jikustik. Trigger terbesar adalah ketika gue mengajukan konsep ke vakum ya. Kalau kalian mau lanjut nggak apa-apa. Tapi gue kasih ide. Nah ini lagi. Gue ngatur-ngatur orang. Gue kasih ide. Kalau gue vakum, gue akan dari Jikustik, gue akan mengerjakan yang lain. Dance company, salah satu yang akan gue kerjakan. Termasuk album single duet gue sama istri Sophie juga akan gue buat. Itu bagian dari perencanaan. Tapi kalian bisa melakukan ini. Contoh. Kalian bisa bikin kayak duo Daft Punk misalkan. Ica bisa solo sekarang akhirnya. Gila. Nah, gua aturin. Karena gua lihat potensi mereka kan. Oke. Pemain gitarnya bisa bikin kayak Frankie and Jane misalkan. Karena dia ballad akustik banget. Penyanyinya bisa cari segala macam gitu. Gua coba atur itu. Gua mencoba menjadi leader yang tidak diakui sebenarnya. Ya mana maulah. Mereka juga leader soalnya. Mereka pun tahu harus ngapain. Dan ternyata mereka masih 98% di Jikustik gitu. Jadi ketika gua vakum, terjadilah amarah, dan di situ nggak omongan ya, agak susah, agak inilah standar drama band. Tapi gua jalan terus dengan dance company sampai dance company dibilang sebagai perebut penyebab Jikustik. Aku pikir sih nggak sesederhana itu, tapi orang-orang nggak tahu kan. Karena keberadaan dance company pun diketahui sebenarnya. Tapi anyway, ya hal-hal semacam itulah yang akhirnya itu gue nggak langsung keluar. 2009 gue menyatakan minta vakum dari seluruh kegiatan Jikustik untuk gue mencoba mencari api gue itu. 2011 akhirnya gue meminta mengundurkan diri. Gue bikin surat pengunduran diri itu 2011. Jadi sebenarnya ada 2 tahun gue vakum. Nah 2 tahun inilah nerakanya buat kami untuk nggak ngobrol apa segala macam. Terlalu buruk sebenarnya. Sampai yang melegakan adalah drummernya Jikustik, Carlo namanya, datang ke rumah, duduk, merokok, ngopi, sambil berkata apapun yang dia mau tentang gue kayak gini. Diam aja, gue diam aja. Udah selesai sekarang giliran gue gini. Udah ya udah selesai udah. Anjir. Ya, ada fase itu, ada fase itu. Ya. Mas, berarti dari kan Jikustik itu 2000 ya? Jikustik itu album pertama 2000, ya, tapi terbentuk 96. Itu waktu 96 tuh berarti Mas Pongki umur berapa Mas waktu itu? Jikustik tuh. Matematika gue agak outstanding nih, ya 20-an lah. 20 awal, 24, 25. Ya, kelaran 77 itu berapa berarti? 23. Habis itu berarti baru rilis tuh sekitar 27-an. 4 tahun setelah ya. Tahun 96 ya, 96, 23 ya. Itu apa Mas yang Mas rasain ketika kan habis itu terjadi apa pertikaian segala macam. Kalau Mas boleh trace back gitu kayak dari tahun 2000 pertama kali album itu keluar sampai sekarang di 2020, dan aku ngelihat kayak diskografi Mas Pongki dengan koleksi album dan koleksi lagu, aku aja ngitungannya udah bingung Mas karena saking banyaknya. Jangan dihitung, didengerin, streaming aja. Oh iya itu ntar tak streaming pasti. Itu apa Mas yang menyebabkan Mas Pongki punya segitu banyak energi untuk ngeluarin mungkin sekian puluh 100 lagu? Karena Mas, after all these years gitu. Karena saya nemu apinya itu, bahwa the one thing that kept me going adalah creating. Nah, kalau creating sama dengan kreativitas saya itu dibatasi hanya dalam satu format, apinya mati. Itu yang saya coba sampaikan ke teman-teman semua, baik Jikustik maupun pendengar ya. Kalau saya disuruh berhenti meng-create, mati. Nah, saya nggak mau mati cepat. Saya mau punya api yang terus menyala sehingga masakan apapun apinya nyala gitu loh. Mau soto, mau nasi goreng, mau apa. Jadi karena saya nemuin api itu, bahwa saya
mencintai membuat sesuatu, maka keluar dari podcast ini pun bisa jadi satu lagu. Naik mobil jadi satu lagu gitu. Jangan ditanya berapa jumlah lagu saya, banyak sekali. Tetapi yang dieksekusi memang harus terbatas ya, yang harus dibuat. Tapi udah nggak bisa dibatasin lagi. Posisi saya adalah penerima sebenarnya, penerima ilham. Bukan saya meng-create dalam arti saya lah pencipta, bukan. Makanya di album keempatnya Jikustik itu saya menulisnya penemu. Saya menemukan aja, karena it's already there. Kalau saya lagi workshop lagu, saya bilang semua yang kamu tunjuk saya bisa jadikan lagu karena sudah ada di situ. Bedanya gua lebay, lu enggak. Karena gua lebay, gua bisa mendramatisir kemacetan, gua bisa mendramatisir perpisahan, gua bisa mendramatisir sepatu seperti Tulus melakukan gitu. Gua bisa karena gua lebay. Nah, itu yang gua pakai. Tapi gua posisinya menerima sebenarnya. Nah, itu yang ketika gua terima itu bahan makanan nih. Eksekusinya apinya nih loh. Nah, ya itu aliran gue gitu. Ini menarik Mas. Mas sudah baca bukunya si kok gue lupa lagi. Rick Rubin yang baru. Udah baca Art of Creativity. Ya, udah baca Mas? Udah. Karena itu sebenarnya inline banget sama yang Mas jelasin barusan, kayak ternyata ya. Itu ternyata kita cuma vessel doang, kita cuma nerima doang. Gue nangis baca itu. Oh, akhirnya ada yang mengerti. Ada yang validasi ya. Ada validasi lah dari Rick Rubin lagi ya. Betul. Karena itu sangat menarik sih. Aku juga akhirnya berpikiran bahwa toh kita cuma messenger doang gitu, apa yang kita terima ternyata bukan kita kreatornya, kita cuma agen penyalur aja gitu, distributor. Betul, si Rick Rubin itu menjelaskan proses membentuk kreativitas itu dari berbagai elemen. Dan kelebayan Mas Pongki yang Mas bilang tadi, menurutku mungkin bahasa lainnya adalah sensitivity dari sensorinya Mas Pongki. Kalau dilatih ya. Dilatih dan dibuka gitu kan. Ya bener sih, kayak bisa aja nih gelas kosong jadi lagu segala macam kan. Kalau orang bilang kan ngapain sih lu bikin lagu gelas kosong nggak nyambung. Cuman ya itu tadi sensori tadi. Dan aku pengen nanya Mas, maksudnya Mas Pongki bikin lagu banyak banget. Seberapa berpengaruh kegagalan dan keberhasilan lagu itu terhadap produktivitasnya Mas Pongki? Dulu ngaruh, zaman Jikustik itu lagu harus berhasil. Karena Warner Music invest segitu banyak, ada pressure dari eksekutif produser saya. Eksekutif produser saya ada pressure juga dari bosnya yang di Asia. Bos Asia ada pressure dari bos Amerika. Terus kita masuk dalam lingkaran itu. Akhirnya terjadi stereotype. Kalau Jikustik jualannya begini, ya inilah yang kita ambil. Itu yang menyiksa kan. Jikustik itu tidak boleh berkembang melebihi apa yang seharusnya menurut pakemnya label. Tapi kalau nggak laku, yang disalahin Pongki. Kenapa yang disalahin Pongki? Karena mana Pong lagu yang kayak setianya, itu kesebut. Jadi perdebatan saya dengan label tuh setiap album. Itulah kenapa salah satu cara menghindari perdebatan, mengurangi perdebatan dengan label adalah setiap album Jikustik itu diformatin trilogi. Supaya ketika meeting album kita cuman sekali bahas dapat 3 judul. Jadi kita bisa ngambil konsep dari situ. Jadi trilogi pertama adalah trilogi waktu. 1000 tahun, perjalanan panjang untuk dikenang. Itu semuanya gambarnya sebenarnya covernya itu jam pasir. Sebenarnya ya di era sekarang mungkin baru bisa terjelaskan. Jadi itu semua jam pasir. 1000 tahun tentang longevity, kemudian perjalanan panjang still tentang longevity, kemudian untuk dikenang sesuatu yang udah memorable gitu loh. Nggak tahu kenapa niatan itu terjadi gitu ya. Jadi kita meeting sekali untuk 3 itu. Lalu album trilogi keduanya adalah pagi siang malam. Pagi siang malam, literally pagi siang malam. Tadinya mau pagi sore malam, tapi siang kayaknya lebih edgy saat itu ya. Lebih edgy. Pagi siang malam. Pagi siang malam. Akhirnya pagi siang malam. Jadi kita meeting untuk satu konsep itu. Jadi ketika album pagi selesai, udah gak perlu meeting lagi. Album siang akan begini gitu. Pernah nggak Mas ngerasain ketika Mas Pongki bikin lagu ya? Maksudku tadi kan Mas Pongki punya konsep juga tuh dari apa ya, dari konseptual albumnya tentang waktu, longevity dan lain-lain. Di momen yang mana tuh Mas ngerasain kalau wah anjing ini mau opus gue ini, gue bikin lagu ini, tuh di yang mana Mas? Ini kayak lagu ini yang terbaik. Lalu ternyata itu gagal. Lucu nih, ini obrolan gue persis. Ini yang terbaik nih, ternyata ini gagal. Itu di album Perjalanan Panjang, album kedua. Itu ada lagu judulnya Aku, Kau dan Kereta. Aku, Kau dan Kereta itu ketika gue presentasi ke abang gue, namanya Mas Bayu.
Mas, the next big thing. Saat itu gue udah punya hit 1000 tahun, Saat Kau Tak Di Sini, Setia, Kau Menghilang, lumayan lah, lagu lah pokoknya. Banyak itu Mas. Iya, satu album ya. Sheila pun kurang lebih. Jadi the competition is hot. Oke. Terus saya bicara sama kakak saya namanya Mas Bayu, Mas, the next big thing. Aku nyanyi, maafkan aku untuk kesekian kali ku raih hatimu dan ku patahkan lagi. Gue nyanyi. Itu lagu nggak ada refrennya, cuman bait ke bait ke bait ke bait, 4 bait selesai. Ini the next big thing. Ditengok sama label pun nggak, jadi single pun nggak. Gagal, yang dicari malah Putri Jangan Menangis. Lagu, maaf Tuhan, tidak. Itu lagu saya paling tidak suka seumur hidup saya. Istriku pun setuju, itu lagu nggak suka. Namun, itulah yang menyelamatkan album Perjalanan Panjang. Karena single pertamanya, Tak Ada Yang Abadi, yang diproduseri oleh Erwin Gutawa, dengan string orkestra asli, dengan melo menyedihkan itu, hanya laku 40.000 kaset dan berhenti, tidak laku lagi. Oh ya? Tidak laku. 40.000 tuh sedikit. Karena investnya mungkin udah 100.000. Karena kan, karena yang pertama itu 900.000. What? 900.000 itu zaman dulu nggak ada yang nengok. Karena Ceylon Seven 1 juta. Iya. Nah, jadi itu problem kita semua. Mas kurang ajar, kamu 1 juta, aku 900.000 nggak ada yang nulis gitu. Anjing, itu beda 100.000. Oke, gila. Nah, wow. Akhirnya lagu Pandangi Langit Malam ini yang orang sering kira Putri itu itulah yang menyelamatkan album itu. Jualannya baru naik langsung jadi 150.000. Nah, kemudian dilanjutkan dengan lagu yang lain gitu. Jadi si Aku dan Kau dan Kereta ini sama sekali tidak dilihat atau tidak dikonsider bahkan sebagai hits. Rasanya gimana Mas? Rasanya karena ya untungnya saya kan pemaaf ya. Termasuk terhadap diri sendiri. Karena hits 1 dan hits 2-nya yang akhirnya jadi itu adalah lagu gua juga. Ya jadi agak terhibur. Oh baik. Ya. Tapi andaikan teman-teman semua tahu bahwa setiap Jikustik bikin album, itu lagu yang tidak terpakai itu bisa 10 sampai 15. What? Ya, salah satunya yang sudah saya rilis juga dalam bentuk demo-demo itu. Oh, oke. 15 lagu, baru dari saya, belum dari Ica, belum dari yang lain. Tak Ada Yang Abadi itu Mas. Itu aku salah satu lagu yang menurutku ketika aku dengar tuh 2005 kalau nggak salah ya. Rilisnya 2002 sebenarnya. 2002. Mungkin baru agak terkenal 2005. Karena 2002 itu ya nggak ngetop lagu itu. Oke. Nah itu aku ngerasa kayak ini kok berbeda ya. Terus kan video klipnya juga remang-remang gitu kan kalau aku nggak ada yang ngerti juga tuh videonya apa itu. Itu karena aku ngerasa kok dia beda nih Jikustik nih. Tiba-tiba minor, gitaran listrik, cowboy gitu kan. Nah itu kan barengan sama produsernya Erwin Gutawa tuh Mas Erwin Gutawa. Itu proses kreatif itu gimana Mas? Itu albumnya Perjalanan Panjang, album kedua. Kita ngumpulin lagu, tetapi label itu punya kebijakan bahwa mereka tuh melakukan inisiatif sebenarnya. Karena album pertama tuh sukses. Suksesnya album pertama tuh validasinya gini. Gua makan malam sama Dewa, sama seluruh label, beberapa label gede-gede di situ. Aku loh yang dari Jogja. Datang ke AMI Award, selesai AMI Award semuanya makan satu meja. Mas Dhani bilang, Mas Dhani ini ngomong, Jikustik itu gantiin Kla nih udah nih. Kla saat itu vakum. Oke. Gimana nggak GR ya saya ya. Itu pujian tapi kan gimana kayak ngomong Mas Dhani kan. Oke, thank you gitu ya. Tapi ini udah gantiin Kla nanti nih. Terus label menganugerahi kami dengan multi platinum. Begitu besar, multi platinum ya. Platinum itu 150.000 kopi. Ini 3 saat itu, 3. Aku yang terima itu dari Warner Asia cerita. Gitulah. All that BS gitu ya. Prestasi sih. Tapi album kedua jadi beban. Nah, yang ditaruh beban siapa? Songwriternya. Pasti. Nah, Pongki sama Ica nih saat itu. Ditanya nih lagu apa lagi. Karena saya tidak bisa memberikan jawaban. Dibikinlah survei. Surveinya itu untuk menanyakan kira-kira kalau masyarakat mendengar album baru Jikustik, lagu seperti apa yang diinginkan gitu. Surveinya tuh gitu. Jadi kan itu nanti hasilnya kan akan dikasih tahu ke gua. Dan hasilnya adalah lagu ballad yang mellow. Jadi ketika ada lagu Tak Ada Yang Abadi dalam bentuk demo, tapi itu lagu kisah nyata ya tentang meninggalnya orang yang dekat dengan saya. Itu ada demonya, Bapak Iman Satomo sebagai perwakilan dari Warner Music mengatakan, kayaknya lu perlu produser deh, kayaknya kalian perlu produser deh.
Wah kita kan juga mumpung nih diajak ngomong produser. Oke, produsernya harus bisa A, B, C, D, D, D. Oh oke. Bagaimana kalau Erwin Gutawa? Oh ya bener itu produser. Gak usah dibahas lagi gitu. Gak usah ditanya lagi speknya apa. Itu bener. Datanglah Erwin produser setuju untuk menyelesaikan satu lagu saja yang akan dijadikan single. Itu Si Tak Ada Yang Abadi itu. Di dalam proses rekamannya yang aku ingat adalah kita semua tuh menemukan satu kekurangan. Misalnya siapa kurang apa. Untuk Pongki sendiri, untuk saya sendiri ternyata saya menemukan selama ini saya nyanyi itu ada kesalahan yang mengakibatkan lagu itu jadi kurang enak. Ternyata adalah masalah tempo. Jadi saya punya kecenderungan untuk melebihi temponya, nyanyinya. Lebih cepat. Zaman dulu kan analog ya, masih pita. Jadi ada kesulitan di situ. Jadi saya biasa take 2 jam udah sukses, ini bisa 1 shift sendiri saya doang. Hanya demi temponya tuh itu. Tempo bener feel-nya nggak enak. Ya Mas Erwin kan tega ya. Tapi disitulah aku belajar. Oh, detail tempo ini tidak pernah masuk dalam otak kita. Penyanyi itu harus pakai tempo. Penyanyi itu nggak fales, timbrenya enak. Cukup kan? Enggak, tempo lu harus bener. Nah itu. Itu pengalaman sama Mas Erwin itu pertama kali? Mas Erwin ya. Habis itu ada lagi nggak Mas yang sama Mas Erwin? Akhirnya lagu itu bahkan masuk TV di acara-acara gede ya, dengan iringan Erwin Gutawa Orkestra. Keren. Makin keren. Nah Mas Erwin tuh naksir banget sama drummernya Jikustik namanya Carlo. Oh iya, ya, kenapa dia suka Mas? banget. Ya dia suka mempermainan Carlo. Di lagu kan Dia kayaknya nemuin drummer sabar deh. Kayaknya Mas Erwin suka itu. Nah, ini Mas, maksudnya kan lu dari Jikustik tahun 96, terus habis itu ada Dance Company 2009, ada album solo, dan kemudian ada salah satu yang kalau buatku pribadi ya, ini sebuah surprise lah, lagu ini akhirnya jadi salah satu lagu legendaris yang disukain banyak orang di generasiku juga. Itu lagu yang untuk almarhum Chrisye. Seperti yang kau minta ya? Iya. Itu ceritanya gimana Mas? Itu lagu diciptakan sampai akhirnya kemudian dinyanyiin sama almarhum Chrisye. Aduh, kemarin aku posting, aku nangis denger lagu seperti yang kau minta dibawakan oleh Erwin Gutawa Chrisye live. Yang di mana? Di Bali. Yang kemarin baru banget. Kemarin. Indonesia Bertutur itu? Iya, Intur yang dulu sebelumnya. Iya. Gua nonton, gua nangis di situ. Di videoin sama Sofi. Gua nangis. Kenapa? Karena gua merasakan berkat yang begitu luar biasa dari lagu itu hanya karena Erwin Gutawa, Chrisye dan Bu Acin percaya sama gua. Nah, oke, mundur lagi dari ceritanya. Kenapa lagu itu bisa ada? Zaman tahun 2000-2021 namanya Jikustik itu lagunya di mana-mana. Mengakibatkan beberapa produser dari berbagai label tuh mencari Pongki. Siapa yang bikin lagunya? Pongki. Setia ya, lagu Setia itu. Siapa yang bikin lagunya? Pongki. Pongki ya. Kenapa? Karena ada semacam gerak, semacam tren untuk menarik pencipta-pencipta lagu yang dari band. Untuk mendapatkan vibe yang berbeda dari generasi pencipta sebelumnya. Ini kan anak band disuruh bikin lagu nih. Kebetulan di tahun 2001 saya sudah bekerja sama dengan Musika untuk beberapa project. Salah satunya dengan Roni Sianturi, itu sampai 3 lagu, lalu dengan Edwin Manangsang dan segala macam. Nah, muncullah kesempatan albumnya Mas Chrisye saat itu adalah kolaborasi dengan Erwin Gutawa, judulnya Dekade. Konsepnya adalah kolaborasi mereka dengan penulis baru atau musisi baru untuk merefresh. Sorry, Dekade itu per 10 tahun, per 10 tahun. Jadi tahun startnya almarhum adalah 70 mungkin ya, 70, terus tahun 80 diwakili siapa, tahun 90 diwakili siapa, tahun 2000 diwakili siapa. Dia Musika menganggap tahun 2000 mungkin pas kalau diwakilin Pongki. Keren. Atau mungkin karena nggak dapat lagu dari yang lain kali ya. Nggak, kata kamu Mas, karena kamu fix. Terus ditelepon lah saya sama produser Musika namanya Ibu Acin. Ibu Acin ini adalah orang yang sudah bergelut di bidang ini lama. Jadi apapun kondisinya, saya selalu menaruh respect terhadap orang yang udah di posisi itu. Ketika ditelepon, Pongki tolong buatkan lagu buat Mas Chrisye ya, nanti produsernya Erwin Gutawa.
Ini sambil terima teleponnya tuh udah gini nih, udah gemeter di gue. Terus iya Bu, kapan perlunya? Ya secepatnya lah kamu kirim. Oke Bu, tutup telepon, gue bengong. Nah gimana gue caranya bikin? Gue nggak tahu cara bikin lagu buat mereka. Maksudnya lagu yang gue bikin kan nggak ada beban nih buat Jikustik. Kalau buat Erwin Gutawa dan Chrisye, berarti kan harus 3 seleksi nih. Disukai oleh Ibu Acin, disukai oleh Erwin Gutawa, dan disukai oleh Chrisye. Betul. Gimana caranya? Almost impossible menurut saya. Sorry Mas, gue potong. Itu umur berapa Mas waktu itu? 2002. 2002. Berapa tuh? Hitung aja lah, gue kelaran 77. 2002, 77. Nah itu. 30-an? 34 lah. Enggak sampai. Enggak sampai, belum. 30, let's say, oke. Terus. 2024 tuh gue umur 47, berarti dikurangi 24 tahun. 47 kurang 23. Oh, Berarti yang tadi bukan 23. Anyway, lu hitung, pemirsa hitung sendiri ya. coba kurangin, gue penasaran soalnya, ini penting nih. Tahun 2002, Ya. berarti gua 2002. Kok gue kelaran tahun 77? 77 kurangin, 2002. 2002 karena 77. Ya, Ah. berapa tuh? Yang bilang ini penting cuman lu gak? Penting Mas. 2000, kok 2002 sih? 2002. 2002 bos. 1977. 2002. 2002. 1977. 25 mas. 25. 25. Oke, 25. terus. Umur 25 lu masih toko V ya? Anjing, Gua nonton di telepon nonton, di telepon. Ya, oke. Itu juga ada penjelasannya tuh, kenapa gua ditelepon. Tahun itu, 2002 itu gua ditelepon untuk membuat itu. Nah, gua kan bingung ya harus gimana ya, karena gua selama ini nggak punya beban bikin. Akhirnya gua tidak membuat, gua cuekin karena gua nggak bisa buat, gua tahu gua nggak bisa. Lalu ditelepon lagi seminggu kemudian, Pong sudah ada lagunya, nadanya kayak gini, emang buatin tuh kan lively gitu. Pongki sudah ada lagunya, belum? Oh iya Bu, wah sebentar lagi Bu. Tutup lagi nggak gue buat lagi. Kurang lebih 2-3 kali lah ditelepon. Terus Bu Acin kayaknya agak tersinggung nggak ditanggepin. Bukan tersinggung ya, agak gemes. Oh, Gemes. Pong, apapun yang kamu buat kirim aja pokoknya. Pokoknya kirim dulu untuk memulai gitu loh. Jadi kayaknya gue ditungguin nih. Ditungguin. Makin pressure, aduh. Akhirnya itu di kamar kontrakan rumah saya bersama kakak saya yang sebelahnya ini kandang ayam. Jadi beberapa demo saya itu suka masuk tuh suara ayam di situ. Di Jakarta. Di Jogja, oke. Jadi akhirnya aku karena ada keyboard di rumah di kamar, ya udah aku coba memulai. Tapi kan aku poinnya kalau lu nulis lagu, lu harus tahu mau ngomongin apa. Bukan untuk apa-apa, untuk starting point. Lu harus mau tahu ngomongin apa, itu starting point lu. Walaupun nggak ada nada, walaupun nggak ada lirik, tapi ketika lu tahu mau ngomongin apa, itu starting point lu. Disitulah aku memulai. Jadi aku menulis lagu yang Ibu Acin minta. Lagu seperti yang Ibu Acin minta. Wah, udah bentuknya. Seperti yang Bu Acin minta, coret Bu Acin. Seperti yang kau minta, ini that's the title gitu. Tapi lagunya belum ada. Boleh. Gila. Sekarang lu tahu kenapa gue nangis. Waktu denger lagu itu, that's how stupid it was. Oke, kemudian akhirnya ketemu tema kan, seperti yang kau minta. Oh, ekspektasi nih. Bagaimana kalau gue hidup sebagai orang yang tidak bisa memenuhi ekspektasi? Ah, udah mulai lebay kan? Iya. Nah, di situ. Tapi gue ambilnya agak sedikit niche. Jadi gue mikirnya gini. Bagaimana kalau gue tidak bisa memenuhi ekspektasi lu? Ya jelas, orang gue kan bukan pacar lu. Gue kan orang lain yang cuma pengen masuk ke kehidupan kalian. Shit. Itu, Gokil. nah itu. Ampun ya itu. Orang yang sok pede ingin merebut tapi nggak bisa. Karena aku nggak bisa jadi seperti yang kau minta. Karena seperti yang kau minta itu sudah didapat dari pacarnya gitu loh. Jadi agak sedikit complicated itu. Nah akhirnya jadilah lagu itu. Problemnya adalah bagaimana ini pas buat seorang Chrisye. Oke. Yang saya sangat idolakan. Kalau musik pasti akan bagus di tangan Mas Erwin. Kalau Mas Erwin suka saat itu. Lalu saya kebetulan saya sudah tahu lagu sebelumnya. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu. Dan itu Chrisye. Dan aku tak
punya hati. Begitu A tuh Chrisye tuh. Oke. Berarti harus banyak A-nya di belakang. Aku tahu ku takkan bisa. Supaya jadi Chrisye. Karena sengaunya kan di A gitu. Oh baik. Jadi untuk pertama kalinya dalam hidupku, saudara-saudara, saya berusaha mencari celah untuk masuk ke vibe-nya Mas Chrisye dengan mencari tahu secara teknis bagaimana beliau bernyanyi. Karena kebanyakan nggak seperti itu yang saya buat. Kalau saya buat lagu buat saya sendiri. Oke. Nah, kemudian jadilah lagu itu, saya kirim demonya pakai kaset ke Musika, ya the rest is history, udah dipakai. Gitu. Ada revisi nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dari awal sampai... Kecuali kalau judulnya gue tulis Bu Acin ya. Mungkin direvisi. Jadi itu dari awal sampai habis lagunya itu nggak ada perubahan sama yang kita dengar sekarang? Ada chord dirubah. Jadi kalau untuk musisi ya, kalau misalkan maafkan, aku tahu ku takkan bisa satu. Menjadi seperti aslinya, menjadi seperti yang 6. Engkau 6 minor. Minta, tapi sama Mas Erwin jadi 3 minor. Iya. Karena menurut dia, akhirnya aku tahu setelah berapa tahun lebih jatuh gitu, lebih berpelukan. Betul. Oh. Ya gitu. Tadinya 6 minor. Jadi dari intronya kan udah kelihatan deng, terus turun setengahnya. Ya itulah. Okay. Itu intronya nggak gitu. Memang itu murni musiknya diperbaiki lah, di-upgrade. Dibetulin. Dibetulin. Okay. Gitu. Jadi saya beberapa kali manggung juga masih membawakan versi aransemen Mas Erwin karena menurut saya one of the best. Truly. Sampai akhirnya aku bisa bikin sendiri gitu. Dan itu juga lagu itu diperkuat banget sama video klipnya sih. Eugene Panji. Wow, itu gila sih. Iya. Itu albino ya. Albino, yang orang albino itu kayak nyeseknya double sih Mas. Padahal orang albino itu nggak boleh kena matahari, lampu sensitif terang. Oh iya. Makanya dia gini-gini. Oh. Itu bukan sedih karena matanya nggak sanggup menerima lampu syuting. Gitu. Oke. Wah ini itu valid itu. Iya. Ini Easter egg banyak juga ya. Iya. Banyak Easter egg nih episode ini. Dan nggak ada Om Chrisye-nya. Membuktikan bahwa bukan figur. Betul. But the voice. Iya. Tapi itu memang ini ya sih, video klipnya tuh ngenes banget gitu kayak. Iya. Aduh. Dan itu 2002. Sekarang 2024. 20 tahun sesudahnya. Gua nggak bisa hitung lagi berapa yang gue terima. Dari berbagai adventure bersama lagu itu. Oh, Oke. Dan itu dikasih. Coba, lu mau ngomong apa? Gue nyari-nyari gitu, enggak. Dikasih. Orang Bu Acin kok itu. Itu ceritanya Bu Acin. Namanya ya. Kalau Bu Acin nggak ada kan nggak ada itu. Iya. Artinya kan perputaran karakternya kan banyak sampai lagu itu sampai ada. Iya. Masa gue klaim itu lagu gue pencipta, gue paling hebat penyanyi harus nurut sama pencipta gitu, nggak bisa gitu. Iya. Gitu. Pernah nggak Mas ada rasa pengen mengulangi kesuksesan lagu itu gitu? Berkali-kali. Ada yang berhasil nggak? Tentu tidak. Ada, kalau dibilang berhasil versi gue ada. Apa? Yang mana Mas? Aku Milikmu Malam Ini. Itu adalah lagu yang dibuat di tahun 2009. Kemudian ini juga crazy story. 2009. Now You Can See My Fire kan. Kenapa itu ada ya. Tahun 2009 aku dapat skrip disuruh bikin lagu buat soundtrack. Judul filmnya Kekasih. Yang nyanyi nanti Iwan Fals. Wah gila, nggak mungkin. Pasti sukses Iwan Fals. 2009 aku bikin khusus buat Mas Iwan. Dinyanyiin, dimasukin di soundtrack. Di soundtracknya ada Mas Iwan lagi. Bernyanyikan lagu itu di 2009. Nggak banyak yang nonton. Aku kecewa dong. Ini lagu udah lagunya enak. Ade Govinda saat memainkan dia kan aku minta tolong main akustiknya. Ini lagunya Mas Pong yang paling enak ini. Tahun 2009 dia udah ngomong gitu. Tapi nggak ngetop. Terus di demonya tuh bukan demonya, rekamannya Ade Govinda main gitar. Lalu karena aku masih taruh kepercayaanku terhadap lagu itu, masih percaya. 2011 aku rekam ulang di album soloku yang pertama. Setelah keluar dari Jikustik, aku bergabung sama The Dance Company. The Dance Company malah nyuruh aku bikin album solo. Tahun 2011 aku bikin album solo judulnya Sunrise. Lagu pertamanya Aku Milikmu Malam Ini. Semua orang bilang ngapain sih di-recycle lagi, udah fail. Gue bilang gue suka lagunya dan gue pengen punya saingan Tantowi Yahya kalau di AMI Award. Country man.
Gue pengen masuk ke situ, pop country, supaya ketika Tantowi Yahya disebut ada nominasi lainnya gitu loh. Yang mana tetap Tantowi. Anyway, ini bercandaan legend aja dengan Mas Tantowi. Tapi akhirnya nggak masuk juga gitu. Tetap Mas Tantowi yang merajai pop country Indonesia. 2011 aku rilis di album Sunrise. Udah segala macam upaya, promo apa lu sebut, gue jalanin semua. Nggak jalan. Jadi nggak ada yang dengerin juga. 2018. Biar dramatis ya, 2018 teman-teman. Ada pengamen. Pengamen itu modal handphone. Cet, nyanyi. Cek, aku milikmu. Handphone apa ya? Oh, yang kedua udah kamera. Tapi intinya dia mulai dengan handphone. Dia nggak tahu Pongki Barat itu siapa. Dia cuma dikasih tahu ada lagu Aku Milikmu Malam Ini. Karena dia YouTuber cover, dimainin sama dia. Diposting. Sekarang, per today, as of today, 60 juta viewers. Anjing. Nah, lu bisa kebayang nggak tuh duitnya? Selamat gue dari pandemi. Justru ketika itu nggak keluar dari Mas Pongki ya? Yes. Nah, itu kan menghambelkan saya. Lu apa sih, Pong? Lu penyanyi? Mau sok top lu? Enggak. Mungkin lu songwriter. Tapi some other time, ya lu penyanyi. Tapi some other time, no, you're songwriter gitu. 60 juta viewers. Mau ngomong apa gua? Gue nggak nunggu validasi orang. Gue cuman bingung sama keadaan ini. Yang gue buat sekarang paling 6 juta. Yang album Sunrise tadi di YouTube 6 juta. Itu pun setelah yang 60 juta naik. Akhirnya aku berteman sama Felix namanya, penyanyi cover itu. Berteman, dan dari situ kita berbagi rezeki banyak sekali. Akhirnya bikin lagu bareng kan ya Mas? Bikin project bareng, lagunya sama. Jadi versi yang YouTube itu istilahnya dia yang berbagi ke gua, yang versi Spotify aku yang berbagi ke dia. Jadi kayak keputusan bisnis yang sempurna saat itu gitu. Iya, very nice. Very nice. Nah, ya kalau dibilang itu masterpiece atau enggak tahu ya, tapi itu punya wow effect juga buat gua gitu. Karena itu akhirnya menjadi sebuah apa ya? Sebuah distribusi yang aneh. Aneh. Karena nggak keluar dari Mas Pongki sendiri, justru dari random internet person. Ada satu facts lagi yang orang suka salah dan gue juga cukup geli menjalani facts ini ya. Lagu terbesar Jikustik itu bukan ciptaan gue. Judulnya Puisi. Itu ciptaan Dadi, Ardi Nurdin, gitarisnya Jikustik. Iya. Gue cuman beruntung gue jadi orang pertama aja yang nyanyiin. Tapi itu bukan ciptaan gue. Dan itu secara stream, secara apa, itu the biggest of all dari Jikustik. Not even Setia? Bukan. Oh iya? Bukan. Kalau gue manggung masih diteriakin tuh puisi dong, puisi. Gue nggak pernah bawain. Tapi lepas dari itu, puisi itu secara stream paling tinggi. Dan gue harus terima itu. Secara gue main songwriter di Jikustik. Nah itu kan membuat kembali ke kesadaran awal itu bahwa gue nobody sebenarnya. Just the right guy in the right place saja. Dan bagaimana ini bisa jadi cerita perjalanan hidup lo, ya lo yang tahu gitu. Oke, kembali ke Aku Milikmu Malam Ini nih Mas. Ini kan ada yang lo-fi version. Ini kan paling baru nih Mas. Baru ya dirilis nih. Kenapa Mas tiba-tiba bikin ini? Jawabannya gini. Duit. Enggak. Ya. Jadi gini. Kan dari tadi gue bilang gue punya api ya. Gue masakan gue kan banyak. Ternyata gue mau bikin soto ayam nih kali ini. Nah, lepas dari itu adalah gue tuh punya partner bermusik sebenarnya dari tahun 2003. Untuk beberapa project gue yang di luar Jikustik, gue consistently bekerja sama dengan orang ini. Namanya Tommy Widodo. Tinggalnya di Solo. Beliau ini pemain keyboard dan arranger dan produser semualah. Bahkan tukang tambal juga, tukang permak juga. Ketok magic ya? Untuk musik ya, untuk musik. Jadi apapun ide yang di otak gua, dia execute itu bisa 3-4 kali lebih bagus. Cuman dia nggak suka di depan, dia nggak akan mau diajak podcast, dia nggak suka di foto, dia tidak mau manggung. Sekarang dia bilang aku studio aja, membantu teman-temanku. Hidupnya untuk musik 100%. Tapi nggak mau ada di depan. Baru sebulan lalu aku tanya, bener nggak mau ikut manggung? Enggak. Beda dengan Widodo-Widodo yang lain. Tapi
gue berteman baik di luar permusikan, gue berteman baik sampai ke masalah kehidupan. Nah, dia menyukai lo-fi. Oke. Lalu gue beride, gantian lah gue bantuin lo. Yuk, free song, bikin, nanti nggak cuma itu, ada yang lain juga. Oh iya? Iya. Oke. Bikin semua katalog lagu gue lo-fi. You get the biggest share, gue kecil aja nggak apa-apa. Tapi pakai channel gue, pakai apa? Oke, bikinlah sama dia. Ya udah, itu kesukaan dia aja. Tapi this time aku bantu. Lewat channel Mas Pongki supaya distribusinya lebih besar gitu lah ya. Iya, dan nggak perlu bayar lagu kan. Iya. Ya, dan gue juga nggak berharap dari situ. Yes. Ya, sama ya gue punya petualangan baru. Ya. Gitu. Kemarin kan kita nggak sengaja ketemu tuh Mas waktu di Bro Studio beberapa minggu lalu. Mas Pongki lagi rekaman sama Pras Teguh dan Yuni Syara. Itu apa tuh Mas yang terjadi Mas? Apa yang kenapa Pras Teguh dan Yuni Syara? Sebuah kombinasi yang unlikely nih. Gue ada feeling ini akan jadi pembicaraan yang hangat di beberapa bulan ini karena memang dua kombinasi ini cukup kacau gitu ya. Tapi untuk harus saya akui juga bahwa ide itu bukan berasal dari saya. Oke. Kepentingan saya saat itu sebenarnya adalah merefresh lagu Selamat Malam Dunia untuk zaman sekarang. Karena terakhir itu Selamat Malam itu kan yang Cikustik itu tahun 2009. Lalu Kotak sempat membawakan, cuman mungkin orang nggak banyak tahu tahun 2014. Oh iya? Ya, 10 tahun lalu. Kotak sempat membawakan, tapi orang nggak banyak tahu karena Kotak juga tidak pernah memainkan. Bisnis nggak apa-apa. 2024 ini saya mau remake. Saya ketemu dengan salah seorang produser dari sebuah label. Nama produsernya namanya Sani. San, aku punya konsep kolaborasi. Pongkinya nggak harus muncul, gue produce aja. Peran gue produser, songwriter. Kalaupun muncul mungkin backing vokal atau apa. Penyanyinya siapa nih? Selamat Malam. Sani punya artis Yuni Syara. Yuni Syara dong. Boleh. Tapi aku perlu yang agak generasi sekarang. Yuni Syara udah pasti top. Kalau dari prestasinya pun streamingnya dia bagus. Tapi aku perlu booster lagi dari yang lebih muda. Dari generasi sekarang. Yuni Syara pun setuju. Lalu muncullah beberapa nama. Mohon maaf saya nggak bisa sebut namanya karena tidak berakhir dengan enak. Nama-nama ini tidak memberi kabar bisa atau tidak, padahal udah ngobrol. Tapi saya nggak masalah. Cuman Coba Mas silakan tulis nama-nama di sini. Nggak usah nanti aja. Karena nama-nama itu saya respect gitu, tapi mereka tidak memberi kabar. Sibuk mungkin, atau memang nggak tertarik, cuman nggak enak ngomongnya. Saya lebih ke situ. Sering terjadi. Padahal apa susahnya sih? Toh kita nggak harus di project ini, kan bisa project lain. Iya. Itu yang terjadi. Yuni Syara pun kesel gitu. Keselnya Mbak Yuni sih produktif ya, bagus. Oke, kita cari yang mau kalau gitu. Kesannya kan ditolak ya, kesannya. Karena yang musiknya tuh udah jadi, Mbak Yuni udah ada, tinggal pendampingnya nih. Iya. Tahu nggak? Yuni nanya sama anaknya. Kalau Bunda mau duet sama siapa ya kira-kira? Nama anaknya Kevin apa siapa, lupa gua. Maaf ya Bunda, saya lupa nama putranya. Itu aja Pras Teguh. Bagus tuh di podcastnya sering nyanyi. Udah segampang itu. Lalu Yuni, coba Pras Teguh. Mbak Yuni tahu Pras Teguh? Enggak tahu tuh kenapa. Ini podcastnya lagi rame. Iya kata anakku lagi rame. Oke, itu make sense. Tapi make sense karena kebetulan aku penikmat podcastnya. Tahu dia nyanyi, tahu dia sama Kloset. Yes. Lalu aku tanya lewat Soleh Solihun as usual sebagai teman yang sering membantu dalam segala suasana. Langsung ngasih nomornya Pras, aku langsung telepon. Nggak sampai 1 hari dia langsung bilang iya. Ternyata dalam 1 hari itu Pras shock, bingung kenapa gue yang diajak. 1, kedua dia tanya bapaknya. Tanya bapaknya, aku dia nyanyi sama Mas Pongki nih. Oh iya bagus itu. Duet sama Yuni Syara. Nah itu juga. Masa sih Yuni Syara katanya. Kata Pras gitu. Nanti tanya Pras. Tapi 1 hari itu dipakai dia untuk shock. Akhirnya dia mengiyakan, ya udah langsung aku eksekusi dan aku nggak mau nunggu lama. Pras juga dedikasi tinggi. Senang aku ketemu orang yang memiliki api yang sama gitu. Mbak Yuni Syara juga 100% gitu into it. Ya udah. Harusnya nggak rilis kemarin, harusnya masih agak berapa lama. Tapi karena Mbak Yuni bilang momentumnya pas, oke, aku setuju. Apalagi setelah Pras posting, gila responnya gede banget. Mbak Yuni langsung now, makanya agak buru-buru. Tapi ya sudah, aku seneng. Tapi aku nggak muncul banyak di situ sebenarnya. Gitu. Tapi ya itu kan lagunya Mas Pongki orang tahu gitu kan.
Cuma Ya. dalam kemasannya berbeda. Enggak pun nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Seperti Iya, iya. Tulus 1000 tahun lamanya. Orang nggak tahu itu lagu gua tadinya. Yang generasi Z Iya. nggak tahu itu lagunya Jikustik zaman dulu apa nggak tahu. Aku juga kadang ngerasa gitu sih Mas. Kadang apa ya, lagu lama atau baru itu bukan soal, kadang-kadang bukan soal kapannya, tapi siapa yang nyanyiin itu juga penting juga. Penting. Kadang kan misalnya mungkin 1000 tahun lamanya gitu, ketika dalam packagingnya Jikustik gitu di play sekarang, mungkin orang kan secara sound, secara apa akan punya respons yang berbeda kayak terutama Gen Z gitu. Tapi ketika itu dinyanyiin sama hero-nya mereka, which is mungkin Tulus, Lebih ya kan? tersuarakan. Lebih tersuarakan karena ada figur yang mereka rasa relevan mungkin gitu. Iya. Dan itu adalah pemikiran produser, Yes. pemikiran label, Yep. di mana aku mulai shift ke situ sebenarnya. Separuh badanku tuh aku taruh di situ. Ketika itu yang aku taruh, hilang egoku semua. Betul. Gitu. Menarik. Nah, kalau misalnya ngomongin soal musisi baru Mas, kamu ada favorit atau yang lagi kamu dengerin nggak Mas? Selain bara suara, saya sudah berkali-kali ngomong, tapi ya sudahlah. Sudah Mas. Iya, sama-sama. Karena musiknya tidak bisa dijelaskan oleh word-word. Musik kok angel gini. Tapi kok Angel, pengen wes. denger lagi. Mungkin karena itu pengen denger lagi. Jadi 2 kali streaming paling tidak. Iya, lumayan. Iya kan, 2 kali Lumayan. streaming 1 orang ya. Terus Lomba Sihir. Lomba Sihir. Aku suka dengan keceriaan yang mereka punya. Sebenarnya itu mengingatkanku pada awal-awal Club Project. Oh ya? Secara sound ya, keceriaan, alternatif kata-kata, alternatif diksinya, kombinasi suara laki dan perempuan, sound drum terutama yang di rekaman ya. Iya. Kemudian tema-tema yang agak unik. Rebelnya masih ada walaupun dalam lingkup pop. Jadi semuanya ada tuh. Lomba Sihir aku tertarik sekali. Aku ingin sekali entah dalam format apa kapan aku ingin bisa mungkin bertemu di konsep musik yang apa gitu. Enrico, Udu, Rehan, Tristan, Daskara dengerin. Aku suka dengan mereka rebel loh tapi pop gitu. Ya. Menurut gua tuh gitu. Itu aku suka. Terus nggak banyak sebenarnya. Ceylon Seven udah tua ya. Pendatang baru sih Mas itu ya sih. Terlalu mainstream nanti saya kalau bilang Ceylon Seven. Ya Lomba Sihir aku dengerin terus berulang. Terus kemarin Bernadia aku dengerin. Rame banget sih. Sal aku suka tapi beberapa lagu ya. Karena menurut aku beberapa lagu yang lainnya bener-bener dari planet yang lain. Beberapa lagu yang lain. Justru yang dari planet yang lain itu paling pop. Oh iya, oke. Nah, Iya, gitu. Sal bagus, ekspresif Iya. ya, itu aku suka. Oke, jadi itu ya Mas. Lomba Itu. Sihir. Bon terus- Jovi, Guns N' Roses sudah nggak masuk lagi. Nah, Scorpion mungkin. Scorpion, New Blocks on the Kids. You blocks on the kids. Mas, apa rasanya Mas ngeband sama Mas Baim? Orang geblek itu. Itu orang paling susah dikasih tahu ya. Karena dia memegang teguh kepada keyakinan yang dia yakini, tapi dia menunjukkan dia adalah orang yang loyal menurut saya. Jadi dia tidak dengan mudah meninggalkan teman, dia supportive all the way. Supportive all the way itu tidak selalu dalam arti positif loh ya. Selalu bisa dengan cacian makian, tapi supportive. Iya. Bikin repot gua aja, tapi dikerjain gitu. Iya. Dan kalau gua boleh ngomong, gua solo pertama, gua tidak ada pernah niatan solo. Gua itu setelah Jikustik Dance Company. Iya. Dan aku berpikir itulah akhir dari segalanya. Yang menyuruh gua solo tuh Baim. Oh, oke. Bentuk suruhannya adalah, mana lagu lo? Gua bikinin aransemennya. Free. 3 lagu. Setelah gua punya duit, gua bayar. Tapi untuk starting point dia bikinin supaya gua muncul sebagai solois. Yang mana itu mendasari apa yang gue lakukan sekarang. Kalau nggak ada album itu mungkin gue nggak pernah punya kepercayaan diri. Karena bener-bener krik-krik loh. Nggak ada temen yang, mana temen gue biasanya Dance Company berempat, Jikustik berlima. Begitu solo ya yang lain session. Iya. Gitu kan. Wah gimana. Nah itu Mas Baim yang meng-create, mengepush, mendobrak pakem yang saya pikir akan berakhir di Dance Company. Ternyata saya bisa punya karir solo ya mungkin salah satunya Mas Baim. Oke, menginfluence secara musikal juga berarti ya Mas ya? Nggak terlalu karena walaupun kita sama-sama suka pop rock, Bon Jovi, standar lah. Terus kemudian Bryan Adams kita suka sama-sama.
Tapi somehow saya lebih kemana-mana, beliau stick di jalurnya dia gitu. Blues ya, rock blues ya. Dan dia mumpuni di situ gitu. Jago sekali memang. Jago. Belanja terus. Mas Pongki juga belanja terus gitar. Saya kadang-kadang aja, tapi saya belanjanya lebih ngawur karena saya bukan gitaris. Jadi saya beli gitar karena pengen. Kalau dia kan bisa menjelaskan tuh, karena yang ini potensionya beda dengan pickup ini dia ngerti. Kalau gua kan enggak, gua suka warnanya. Iya, itu penting sih. Makanya Mas Pongki punya gitar macam-macam yang flashy ya bentukannya. Iya dong, apalagi Bass Les Paul sih legend sih. Iya, walaupun kayak lemari ya. Gue pernah treatment 9 bulan di sini karena berat. Itu berat banget sih Mas, gitarnya aja berat kok. Iya, lemari itu. Gila. Ya, itu murni fashion ya. Iya. Karena kalau gue pada saat itu dance company muncul dengan Fender Jazz Bass atau Precision, Biasa. seperti layaknya yang lain gitu. Gua Biasa. nggak suka. Gitar terbaikmu yang kamu jadi andalan untuk membuat lagu yang mana Mas? Untuk membuat lagu, Yang ini ada kodamnya nih. gue nggak begitu. Oh iya, pakai Nggak. apa aja bisa? Pakai apa aja bisa. Bahkan gue nggak terlalu bergantung gitar sekarang kebanyakan. Jadi kalau beberapa tahun ini pendekatan gue adalah gue bikin musik dulu sambil nggak tahu ntar notasinya gimana. Oh, oke. Jadi gue bisa kayak gue dibantu diiringin sama orang, tapi gue sendiri yang buat musiknya secara kerangka. Baru gue sesuaikan setelah melodinya gue temukan. Jadi nggak terlalu gitar minded sebenarnya. Yes. Gitu. Jadi gitar-gitar gue apain ya? Kenapa gue beli jadinya ya? Bingung juga nih. Krisis dia. Krisis identitas sebenarnya ini. Oke, Mas, ini ada sebuah amplop, cuman isinya bukan uang, sayangnya. Belum. Nggak usah bener gitu dong. Gue juga gak pernah ngasih uang transport ke tamu-tamu podcast. Gak usah. Ini adalah pertanyaan dari tamuku yang sebelumnya. Silakan dibaca pertanyaannya dan siapa yang menulisnya. Ini udah waktunya nangis belum di sini? Oh, belum. Nanti tak panggil tamunya. Serius. Wah, panjang juga. Reza, siapa nih? Reza. Oh, Bas. Iya, Reza. Oh, Suaminya dan Mbak. Reza. Jika Anda dapat menghidupkan satu orang musisi yang sudah meninggal, siapa yang Anda pilih? Yang kira-kira dapat mengubah hidup Anda jadi lebih baik. The thing is, Mas Reza, musisi yang gue suka masih hidup semua. Dan gue nggak terlalu suka John Lennon, gue suka Paul McCartney. Iya. Masih hidup ya? Masih hidup. Sayangnya. Josh Harrison lah. Astagfirullahaladzim. Josh Harrison. Siapa? Josh Harrison. George Harrison. Josh Harrison, bisa gue sebut itulah. Soalnya kalau gue bilang Tommy Page, terlalu cemen nanti buat anak band. Jadi Josh Harrison aja. Tommy Page, gue suka Tommy Page. Beberapa lagu termasuk Tommy Page. Tapi Josh Harrison aja. Karena apa? Karena gue pengen memperbesar kemungkinan ketemu salah satu dari The Beatles. Kan Beatles kan 4, meninggal 1. Berarti kan kemungkinannya cuma 75% nih. Meninggal 2. John sama... Iya. Kemudian Josh Harrison meninggal. Oke. Kemungkinan gue cuma tinggal 50%. Amit-amit salah satu makin kecil dong kemungkinan gue. Gitu loh. Dari salah satu member ini. Jadi gue mungkin Josh Harrison. Karena setiap gue tidak tahu harus ngapain dalam musik-musik yang akan gue buat ataupun sedang gue buat, gue selalu kembali ke White Album. Nggak tahu kenapa White Album itu saking simpelnya desainnya tuh paling dulu saat masih CD gue paling sering ambil. Oke. Gitu. Dan lagu-lagu itu kayak variannya tuh banyak gitu di satu album itu. Jadi kayaknya ya itu tentunya bisa mengubah gue dalam banyak hal. Beberapa kali gue mencoba bikin lagu kayak I Will, kayak Julia gitu, tapi kan selalu gagal ya. Tapi anyway bukan berhasil tidaknya, tetapi perjalanan kesananya itu yang nikmat. Oh. Perjalanan kesananya itu yang enak. Ini bagus nih. Gitu. Oke. Silakan di... Oke, sudah habis. Sudah habis. Ini Nah. kalau ini kebalikannya. Bukan dong. Sekarang Mas Pongki silakan tulis pertanyaan untuk tamuku selanjutnya. Oh gini ya. Oh ini nggak ada di podcast lain nih guys. Oke. Silakan tamunya selanjutnya. Bahasa Indonesia ya? Apa? Bahasa Indonesia ya? Kalau bisa Tagalog. May I answer in English? Tagalog Mas.